Di Makkah, ada seorang lelaki yang namanya dihormati oleh Quraisy, penjaga Ka'bah, pemimpin Bani Hashim, tempat orang-orang meminta keputusan. Namun di balik kewibawaannya, ia menyimpan peristiwa-peristiwa yang tak pernah ia lupakan. Hari ketika ia hampir kehilangan putranya, hari ketika ia benar-benar kehilangannya, hari ketika ia menggendong cucu yang kelak mengubah sejarah selamanya. Namanya Abdul Muthalib. Suatu hari, Abdul Muthalib berdiri sendiri di hadapan Ka'bah. Saat itu, ia belum memiliki banyak putra. Ia merasa lemah tanpa perlindungan keluarga besar. Di tengah sunyi pelataran suci itu, ia mengucapkan sebuah nazar. Jika aku memiliki 10 putra yang telah dewasa dan mampu melindungiku, salah satunya akan aku persembahkan. Ia teringat kisah Ibrahim yang hendak mengorbankan putranya, Ismail. Namun ada perbedaan besar di antara keduanya. Ibrahim melakukannya atas perintah Allah, sedangkan Abdul Muthalib melakukannya karena janjinya sendiri. Waktu berjalan, tahun demi tahun berlalu, putra-putranya lahir dan tumbuh, hingga jumlah itu genap 10. Dan di saat itulah janji yang lama terucap, kini menuntut untuk ditepati. Di pelataran Ka'bah, undian pun dilakukan. Anak-anaknya berdiri dalam diam, wajah-wajah yang tegang. Langit Makkah seakan ikut menunggu. Metode yang digunakan adalah undian dengan anak panah, azlam, praktik yang lazim di kalangan Arab kala itu. Disiapkan anak-anak panah. Masing-masing diberi nama satu persatu putranya. Panah-panah itu dikumpulkan, dikocok lalu diundi di tempat yang dianggap paling sakral. Satu panah diambil, nama yang keluar adalah Abdullah. Tidak ada pengundian ulang, tidak ada penolakan. Abdul Muthalib menerima hasil itu sebagai ketetapan. Ia menggenggam tangan Abdullah. Putra itu tidak melawan, tidak memohon, tidak menangis. Namun ketika kabar itu sampai kepada kaum Quraisy, mereka terkejut. Mereka menolak jika penyembelihan itu benar-benar dilakukan, bukan karena meremehkan nazar, tapi karena menganggapnya sebagai aib besar dan tragedi bagi kabilah. Mereka tidak mau jika nantinya pengorbanan itu jadi tradisi baru di Makkah. Mereka lalu mengusulkan jalan lain, mencari tebusan, bukan membatalkan nazar. Akhirnya diputuskan untuk kembali pada undian. Kali ini panah tidak hanya mempertemukan nama Abdullah, tetapi juga sejumlah unta sebagai pengganti nyawa. Undian pertama dilakukan antara Abdullah dan 10 ekor unta. Panah kembali jatuh pada Abdullah. Undian diulang, jumlah unta ditambah 20. Masih jatuh pada Abdullah, ditambah lagi 30, 40, 50. Undian terus diulang jika panah masih menunjuk pada Abdullah, hingga jumlah unta mencapai 100 ekor. Undian kembali dilakukan. Kali ini berbeda, panah itu jatuh pada unta. Abdul Muthalib mulai merasa lega. Untuk memastikan, undian itu diulang sekali, 2 kali, 3 kali. Semua hasilnya sama, panah tidak lagi menunjuk pada Abdullah. Maka diputuskanlah 100 ekor unta disembelih sebagai tebusan dan Abdullah dibebaskan sepenuhnya. Dengan begitu nazar tetap ditepati, darah manusia tidak tertumpah, dan dari peristiwa inilah kelak dikenal nilai tebusan 1 nyawa diganti 100 unta. Abdul Muthalib menarik napas panjang. Ia tahu Allah telah menyelamatkan putranya. Sejak hari itu ia sadar Abdullah adalah anak yang takdirnya dijaga. Tahun-tahun berlalu, Abdullah tumbuh menjadi kebanggaan. Wajahnya dikenal bersih, akhlaknya lembut. Banyak wanita Quraisy mengharapkan dirinya, namun pilihan jatuh pada Aminah dari Bani Zuhroh. Mereka menikah dan tak lama kemudian Aminah mengandung. Cinta Abdul Muthalib kepada Abdullah kian bertambah. Namun takdir punya jalannya sendiri. Saat Abdullah pergi berdagang ke Syam, datang kabar yang mematahkan segalanya. Abdullah wafat dalam perjalanan. Tidak ada undian kali ini, tidak ada tebusan, tidak ada yang bisa dibayar. Putra yang dulu hampir dikurbankan karena nazar, kini benar-benar pergi karena takdir. Abdul Muthalib kembali berdiri di dekat Ka'bah. Di tempat di mana kala itu ia pernah hampir kehilangan Abdullah, kini ia kehilangan tanpa pilihan. Seorang pemimpin memang bisa menenangkan orang lain,
namun seorang ayah tetaplah manusia. Beberapa bulan setelah kepergian Abdullah, tahun gajah tiba. Makkah menyaksikan peristiwa besar. Pasukan bergajah gagal menghancurkan Ka'bah oleh kehendak Allah. Kota itu masih bergetar oleh peristiwa tersebut. Di tengah suasana itu datang kabar laksana embun di padang pasir. Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki, putra Abdullah, cucunya. Tanpa banyak kata, Abdul Muthalib berangkat ke rumah Aminah. Saat ia menggendong bayi itu, ada perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melihat wajah kecil itu dan teringat wajah Abdullah. Air mata pun jatuh, bukan hanya karena rindu, tetapi karena Allah seakan mengembalikan sesuatu yang pernah diambil. Ia tidak membawa bayi itu ke sembarang tempat. Ia membawanya ke Ka'bah, ke tempat nazar pernah terucap, ke tempat air mata pernah jatuh, ke tempat kehilangan pernah diterima. Kini ia berdiri di sana dengan seorang bayi di tangannya, seakan seluruh perjalanan hidupnya mengerucut pada satu momen. Ia mengangkat cucunya tinggi-tinggi di hadapan Ka'bah. Di depan semua yang hadir, sebuah nama untuk sang cucu akan ia umumkan. Ia tidak memilih nama yang lazim di kalangan Quraisy. Ia memilih nama yang jarang terdengar, sebuah nama yang keluar dari hati seorang kakek yang telah ditempa kehilangan. Bukan sekedar harapan, melainkan doa. Dan untuk pertama kalinya di hadapan Ka'bah, sebuah nama diucapkan yang kelak akan dipuji di langit dan disebut di bumi. Muhammad.